Hai kalian semua, aku Nerdy Whips. Jadi di episode kali ini aku mau ngoceh soal kalian. Iya, kau semua yang lagi nonton harus atau seenggaknya baca 1-2 halaman buku. Kalau kalian klik video ini supaya dapat motivasi membaca buku, bukan di sini tempatnya. Di sini cuma ocehanku doang tentang buku. Jadi buku ini merupakan media yang paling kusuka karena beragam topik dan juga tipe buku yang berbeda-beda. Ada yang tipenya gambar kayak komik, ada yang full cerita kayak novel tentang ilmiah, psikologi dan self improvement dan reference banyak di sini. Dan itu alasannya aku punya hobi membaca. Karena membudidayakan membaca itu sangatlah bagus untuk kehidupan kita masing-masing. Dan apakah tipe atau genre dari buku itu berpengaruh sama kita? Misalnya aku membaca komik doang tapi aku nggak suka selebihnya, maka aku cuma mikirin gambar yang ada di komik. Enggak seperti itu. Semua buku itu intinya sama guys, yaitu memahami. Oke, biar gampang, biar aku gambarin secara kasar di kepala kalian. Jadi bayangin aja kita mencoba memahami buku itu selayaknya kita berbicara dengan penulis itu. Kita mendengari apa yang dia berikan kepada kita dan kita mencoba memahami apa yang dia maksud. Tapi kalau mau mulai, tapi kok rasanya malas banget, kayak susah, berat, main lagi mau baca tiba-tiba kayak malas, bla bla bla, main lagi alasannya. Ya itu wajar, itu otak kita belum beradaptasi aja rasanya. Tinggal kalian pakai aja ini metode 30 detik aja, atau enggak 1 menit. Kalian tinggal ambil HP aja, terus setel timer 10 menitan atau 5 menitan aja. Kalau misalnya kalian emang pengen singkat aja ya 1 menit aja gitu. Supaya ini tuh bikin ke-trigger kepala kita atau otak kita gitu. Kayak rasanya ego gitu tuh rasanya kayak lah 30 detik doang, 1 menit doang. Ya udahlah, bolehlah. Diterima tantangannya. Pas udah lama-lama ya kita jadi kayak enak aja gitu baca bukunya. Dan aku pernah coba praktekin dan berapa kali gagal dan berapa kali berhasil. Dan gagal itu wajar, belum beradaptasi aja sebenarnya. Jadi metode ini tuh aku dapat dari seorang content creator juga yang udah ternama namanya, yaitu Agus Leo Halim. Dan juga aku dapat konsepnya juga selain di content creator, dia itu dari satu buku yang namanya Atomic Habits. Di situ penulisnya bilang cobalah lakuin sesuatu hal dengan 1 menit aja gitu, atau kan 30 detik. Itu yang bikin otak kita tuh ke-trigger rasanya, dan itu bakal bikin kita lalai dan bisa beradaptasi. Jadi apa aja manfaat membaca buku? Karena manfaatnya lumayan banyak, jadi aku akan ambil beberapa saja. Pertama, bisa ningkatin skill menulis. Awal-awal aku belum suka baca buku, aku punya tulisan yang jelek yang tanda kutip. Sambil diiringi membaca buku, aku juga melatih skill menulisku juga supaya biar bagus aja pas aku membuat suatu hal atau membuat skrip ini. Dan lumayan naik 20%. Kedua, bikin relax atau santai. Buku itu media yang santai, tinggal baca dan nikmati dengan secangkir kopi hangat. Dan aku saranin pagi-pagi jam 6 pagi ya, atau jam mau tidur kalian, biar otak kalian rileks dan mengeluarkan zat melatonin untuk memberikan sinyal yang membuat kita turu. 3. Senangan sendiri atau dopamin. Setiap chapter yang kita lewati semua pertanyaan dan membuat kita bertanya sampai penghujung cerita, kita bisa merasakan namanya dopamine, kesenangan tersendiri. Daripada nge-scroll short dan TikTok atau IG Reels, buku ini lebih baik gitu menurutku. Karena walaupun dopamin yang gak selebar YouTube short atau video-video pendek tadi, buku itu tuh dopaminnya beda gitu, yang bikin kita puas banget gitu setelah membaca buku-buku tadi. Keempat, kalian bakal bisa berpikir kritis, membikin kalian tidak terlalu ikut arus dan punya kepilihan sendiri dan ideologi sendiri, tidak ragu dan sudah diperhitungkan setiap langkah. Itu bikin kalian berpikir kritis dan merancang semuanya. Jadi itu aja mungkin videonya tentang buku. Jadi kalian yang masih bilang malas baca buku atau tidak ada waktu untuk membaca buku, bro, coba buka pengaturan kalian dah di HP dan lihat
opsi screen time. Kalian menghabiskan waktu berjam-jam dengan nonton video pendek itu. Apakah itu yang kalian sebut tidak ada waktu? Oke, sekian.